Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Maharani Puspaningrum dengan NIM 432210101002. Perkenalkan, nama saya Zakia Mizar dengan NIM 432210100128. Nama saya Diva Oktaviani dengan NIM 432210101093. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perbandingan antara analisis rasio dan financial distress pada masing-masing perusahaan, diantaranya Perusahaan PT Indofood, PT Pani Tbk, PT Multibintang Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis likuiditas. Likuiditas sendiri merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, di mana rumus pertama itu ada current ratio atau rasio lancar dari perusahaan Indofood CPB, di mana dia rasio lancarnya senilai 3,9653. Terus yang kedua itu ada rumus quick ratio atau rasio cepat, di mana rasio cepat dari PT Indofood CPB itu senilai 2,38571. Terus rumus yang ketiga ada cash ratio atau rasio cash dari perusahaan Indofood CPB senilai 1,56878. Sementara pada perusahaan kedua, yaitu PT Multibintang Indonesia, nilai current ratio menghasilkan nilai 0,77, yang menghasilkan perusahaan belum memiliki kemampuan yang baik dalam membayar utang jangka pendeknya. Lalu pada quick ratio, pada tahun 2022 menghasilkan nilai 0,64, yang mengindikasikan perusahaan berpotensi memiliki masalah likuiditas. Dan yang terakhir, pada cash ratio PT Multibintang Indonesia pada tahun 2022 menghasilkan nilai 0,39, yang mengindikasikan nilai cash ratio sangat rendah dari satu, yang hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan mempunyai tingkat likuiditas yang tidak baik. Selanjutnya di perusahaan ketiga, pada PT Pani, hasil current ratio atau rasio lancar pada tahun 2022 menghasilkan nilai 1,17, yang menghasilkan perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam membayar utang jangka pendeknya. Hasil quick ratio atau rasio cepat pada PT Pani di tahun 2022 menghasilkan nilai 0,31, yang menghasilkan perusahaan berpotensi memiliki masalah likuiditas. Hasil cash ratio pada PT Pani pada tahun 2022 menghasilkan 0,171, yang menghasilkan nilai cash ratio yang sangat rendah dan tingkat likuiditas yang tidak baik. Selanjutnya ada rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan jangka panjangnya. Yang pertama, dalam rasio solvabilitas ada DER, yaitu pada PT Multibintang Indonesia pada tahun 2022 menghasilkan nilai DER yang sangat tinggi, senilai 214%, yang dibiayai oleh hutang, dan lebih dari 100% total aset tidak bisa dipakai untuk mengganti modal para investor. Lalu hasil DAR pada PT Multibintang Indonesia pada tahun 2022 menghasilkan nilai DAR yang sangat tinggi, yaitu 68%, yang mana total aset perusahaan 68% ini diantaranya adalah utang dari kreditur. Lalu ada hasil TAI pada PT Multibintang Indonesia tahun 2022 menghasilkan hasil TAI yaitu minus 56 kurang dari 1, yang mana perusahaan belum mampu membayar biaya bunga tambahan dan bisnis perusahaan terlalu beresiko. Selanjutnya di perusahaan kedua ada PT Indofood CPB, di mana analisis solvabilitasnya pertama dengan DAR senilai 50%, yang kedua TAI senilai 2,16293, yang ketiga dengan DER senilai 100%. Selanjutnya di perusahaan ketiga pada PT Pani, yang pertama DAR sebesar 54%, artinya total aset perusahaan 54%, diantaranya utang dari kreditur. Setiap Rp1 dari aset perusahaan akan menjamin Rp0,5 utang. Perusahaan memiliki rasio DAR yang sehat karena kurang dari 100%. Selanjutnya ada DER sebesar 116% dari aset perusahaan dibiayai oleh utang. Hal ini juga berarti bahwa jika perusahaan bangkrut, lebih dari 100% tidak ada aset yang bisa dipakai untuk mengganti modal saham para investor. Terakhir, perusahaan kurang dari 1, dalam hal ini pendapatan atau laba operasi perusahaan tersebut 0,77 kali lebih besar dari biaya beban bunga tahunannya. Dengan kata lain, perusahaan belum mampu membayar biaya bunga tambahan, dan bisnis perusahaan terlalu beresiko sehingga bank seharusnya dapat memberikan pinjamannya kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada rasio aktivitas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Yang pertama, di PT Pani, rasio Fato sebesar 0,14%. Rasio ini tidak baik karena kurang dari 1 dan dapat berdampak buruk karena mempengaruhi efisiensi operasi.
Yang kedua ada Tato. Pada tahun 2022, total aset turnover atau perputaran aktiva tetap perusahaan ialah 0,05 kali. Artinya, setiap satu aktiva tetap dapat menghasilkan 0,05 penjualan. Lalu yang terakhir ada Ito. Rasio perputaran persediaan tahun 2022 sebesar 0,12. Rasio ini rendah tetapi mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penjualan yang kuat menyebabkan perusahaan dengan cepat mengisi persediaan yang telah terjual dengan yang baru, sehingga perusahaan tersebut bisa menghasilkan laba lebih banyak pendapatan. Selanjutnya di perusahaan kedua ada PT Indofood CPG, di mana analisis aktivitasnya pertama menggunakan rumus FATO senilai 0,7695. Yang kedua itu menggunakan rumus FATO senilai 0,56196. Yang ketiga itu menggunakan rumus ITO senilai 9085505. Selanjutnya pada perusahaan ketiga yaitu PT Multibintang Indonesia, pada analisis aktivitasnya menggunakan FATO menghasilkan 1,81, di mana rasio ini cukup baik karena lebih dari 1 dan dapat dengan baik mempengaruhi efisiensi operasi. Lalu pada Tato senilai 0,92, artinya setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan Rp0,92 penjualan. Lalu pada Ito senilai 11,67, rasio ini relatif tinggi akan tetapi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun penjualan yang kuat dapat menyebabkan perusahaan dengan cepat mengisi persediaan yang telah terjual dengan yang baru, sehingga perusahaan tersebut bisa menghasilkan lebih banyak pendapatan. Selanjutnya ada analisis profitabilitas, di mana profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk mendatangkan modal. Di mana analisis profitabilitas perusahaan Indofood CPG itu pertama menggunakan rumus ROA, di mana nilainya senilai 0,11601913. Yang kedua itu menggunakan ROI, di mana nilainya 0,0496236. Terus yang ketiga itu ada ROE, di mana nilainya itu 0,099563157. Perusahaan PT Multibintang Indonesia pada tahun 2022 memperoleh hasil ROA sebesar 37% dari total aset yang dioperasikan sebesar Rp3.374.502. Perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp924.906, yang artinya setiap Rp1 total aset turut berkontribusi menciptakan 0,37% laba bersih. Lalu pada ROI perusahaan pada tahun 2022 menghasilkan angka 27,41%, artinya investasi yang dilakukan perusahaan kemungkinan besar menghasilkan profit dan menambah pendapatan sebesar 27,14%. Lalu pada ROE perusahaan tahun 2022 menghasilkan 86,18%, yang mana rasio ini termasuk tinggi sehingga banyak investor yang akan tertarik untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan sangat baik dalam menggunakan ekuitas modalnya sehingga bisa menghasilkan pendapatan yang besar. Selanjutnya di perusahaan ketiga pada PT Pandi, dari hasil perhitungan di atas jumlah ROA yang dicapai sebesar 2% dari total aset yang dioperasikan. Perusahaan mampu menghasilkan laba bersih, artinya setiap Rp1 total aset turut berkontribusi menciptakan 2% laba bersih. Lalu yang kedua, ROI di atas terlihat bahwa hasil presentasi mencapai angka 1,81%, artinya investasi yang dilakukan kemungkinan besar menghasilkan profit dan menambah pendapatannya sebesar 1,817%. Maka ada baiknya penanaman modal tersebut tetap dilakukan untuk periode mendatang. Yang ketiga, jadi hasil ROI perusahaan tersebut adalah 3,19%. Rasio ini termasuk rendah, sehingga akan mengurangi daya tarik untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut kurang baik dalam menggunakan ekuitas modal, sehingga bisa menghasilkan pendapatan yang kecil. Selanjutnya ada financial distress yang dilakukan pada PT Multibintang Indonesia. Ini untuk mengukur kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan karena adanya penurunan kinerja keuangan selama 2 tahun berturut-turut. Financial distress dapat diukur menggunakan Altman Z-score yang pada tahun 1983, yang mana rumusnya Z sama dengan 0,71 dikali X1, 0,717 dikali X1 ditambah 0,874 dikali X2 ditambah 3,107 dikali X3 ditambah 0,420 dikali X4 ditambah 0,99 dikali X5.
yang menghasilkan financial distress pada tahun 2022 pada PT Multibintang Indonesia dengan menggunakan Altman Z-Score 1983 senilai 5,773, yang mana hasil ini adalah hasil yang aman karena nilai Z-Score pada PT Multibintang Indonesia tahun 2022 lebih dari 2,99. Selanjutnya, pada perusahaan kedua, financial distress yang diukur dengan Altman Z-Score pada perusahaan Indofood CPB senilai 84699,5038, yang dimana hasil ini masuk zona aman. Selanjutnya di perusahaan ketiga pada PT PANI. Financial distress pada PT PANI menggunakan Altman Z-Score menghasilkan 19,288 yang artinya aman. Selain menggunakan Altman Z-Score, financial distress juga dapat diukur dengan metode Springate dengan rumus S sama dengan 1,03 dikali A ditambah 3,07 dikali B ditambah 0,66 dikali C dan ditambah 0,4 dikali D. Yang mana Springate pada perusahaan PT Multibintang Indonesia ini menghasilkan nilai pada tahun 2022 yaitu 1,66, di mana hasil 1,66 ini perusahaan dikatakan sebagai aman atau tidak berpotensi mengalami kebangkrutan karena skor S di atas 0,862. Selanjutnya di perusahaan kedua ada PT Indofood CPB yang mengukur financial distress dengan rumus Springate, di mana nilai tersebut Springate tahun 2022 PT Indofood CPB senilai 1,167833132, di mana ini termasuk dikategorikan aman. Selanjutnya di perusahaan ketiga pada PT PANI, financial distress menggunakan Springate menghasilkan 0,1846 yang artinya tidak aman. Dari hasil masing-masing perhitungan financial distress pada setiap perusahaan, nilai financial distress pada dua perusahaan yaitu Indofood ICBP dan Multibintang Indonesia memperoleh hasil yang aman dengan metode Springate dan Z-Score. Akan tetapi, pada Pratama Abadi Nusantara Industri menghasilkan financial distress dengan metode Z-Score adalah aman, sedangkan menggunakan metode Springate yang memperoleh hasil yang tidak aman.